Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang video yang saya buat kemarin. Karena banyak teman yang kaget dan bingung bagaimana tekniknya, karena teori kemarin bertentangan dengan teori yang pertama. Sebenarnya teori yang kemarin saya bagikan itu menyempurnakan teori yang sebelumnya. Tetap kita masih menggunakan pembuahan seperti biasa, seperti teori pertama, dan setelah itu kita sempurnakan dengan teori selanjutnya. Tidak langsung kita membuahkan pertama dengan cara seperti video kemarin. Video kemarin saya khususkan untuk tanaman yang memang benar-benar sudah bagus percabangannya, sudah bagus pertumbuhannya, serta sudah pernah berbuah seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau kemarin tunas air ini saya buangin karena saya ingin membuatkan pembuahan selanjutnya. Kalau kemarin saya buangin, dan tetapi untuk selanjutnya kali ini tunas air tidak saya buang, melainkan saya biarkan dia tumbuh. Untuk apa? Nantinya saya ingin melakukan pembuahan pada tunas air yang tumbuh pada tersier. Ini yang kemarin. Berbuah, berbunga, dan kita proses pembuahan selanjutnya. Tetapi skala ini pun bisa menjadi pertentangan bagi para petani. Ada yang menganggap bahwa teori ini tidak bagus, dan juga ada yang menganggap cocok karena ini skala hobi dan untuk dekorasi rumah atau untuk mengisi taman rumah, sehingga tanaman anggur yang kita tanam tetap subur. Kemarin ada yang bertanya, ini tanaman satu atau berapa? Ini satu tanaman. Ini aslinya batang yaitu berasal dari lokal, yaitu anggur Isabella. Sengaja saya pangkas seperti ini, lalu saya sambung dengan anggur impor. Seperti ini anggur batang Isabella. Setelah pemangkasan saya sambung menggunakan dua jenis, yaitu Ara 15 dan juga anggur impor lainnya. Percabangan sudah bagus dan ini sudah memasuki proses pembuahan. Dulu pernah saya bagikan videonya, contohnya seperti ini. Ini batang tersier. Tadinya batang tersier ini sudah panjang sekitar 1 meter sampai rembetan yang ini. Akhirnya saya potes pucuk agar supaya menjaga keseimbangan tunas tersier yang lain. Ini saya pangkas di sini dan akhirnya pecah tunas bat menjadi 2 cabang seperti ini. Ini semua membawa bunga. Ini bunga pertama semua. Bunganya di sini semua deretan, dan setiap cabang tersier akhirnya bercabang menjadi 2. Dan saya lanjutkan lagi. Nantinya ingin saya buahkan pada tunas air yang berada di cabang-cabang tersier seperti ini. Ini memang saya bentuk, saya sengaja agar supaya percabangannya banyak dan pertumbuhannya bagus, sehingga untuk perencanaan selanjutnya kita tidak usah khawatir karena tanaman tersebut sehat, tumbuh bagus, dan perkembangannya pun bagus. Dan tanaman ini juga sudah membawa bunga seperti ini.
Teori ini kalau di skala kebun banyak perdebatan. Kalau ingin membuat bagus buahnya, maka jangan lagi kita pelihara tunas air, melainkan hanya cukup 1 buah saja. Tetapi bagi para penghobi atau untuk dekorasi rumah atau mengisi taman rumah, kalau hanya mengandalkan beberapa buah saja dirasa kurang ramai dan kurang menarik perhatian. Maka dari itu kita buat dengan cara berbuah terus-menerus seperti ini, agar supaya kita tidak terlalu sepi melihat tanaman anggur kita tidak berbuah. Ini cabang-cabang saya pangkas berdasarkan lurusnya saja, tidak berpatokan pada mata tunas, karena saya ingin menciptakan cabang yang rapi, bagus, dan berbuah lebat. Maka dari itu saya bentuk dari awal seperti ini, agar supaya nantinya dipandang itu terlihat indah sekali. Nah, ini sistem para-para, yaitu ukuran lebar 2 meter, panjang 2 meter. Kalau tanaman subur, dia pertumbuhannya sangat bagus seperti ini. Padahal kemarin masih begitu belum panjang. Setelah tenggang 1 hari, hampir 1 jengkal untuk masa pertumbuhannya. Nah, seperti ini, dia membawa bunga ini sebenarnya. Makanya ada perencanaan selanjutnya, yaitu dengan pembuahan yang lebih banyak lagi. Kalau teman-teman ingin mencoba sistem ini, berarti tanamannya harus dipastikan sudah pernah berbuah. Kalau belum pernah berbuah, alangkah baiknya gunakan cara teori pertama. Karena jika langsung menggunakan cara ini, takutnya ada kegagalan dan pembentukan cabang pun kurang bagus. Alangkah baiknya kita lakukan tahap demi tahap. Nah, nantinya akan saya buahkan pada tunas air, yaitu menggunakan 2 mata tunas. Nah, seperti ini. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Ikatan kemarin itu di ujung, sekarang aja sudah melewati ikatan. Nah, kalau kita turunkan seperti ini, secara otomatis nutrisi akan berbalik ke atas menuju tunas air. Nah, ini pertumbuhannya bagus sekali. Ciri-ciri tanaman yang pertumbuhannya bagus yaitu dari mulai jarak antara daun ke daun. Nah, ini sudah hampir sejengkal. Dari mulai saya ikat dari ujung seperti ini. Besok pasti sudah hampir bawah seperti ini. Nanti setelah sampai bawah saya potes pucuk, agar supaya nutrisi fokus pada tunas air yang saya sengaja ingin hidupkan. Nah, di sini seperti ini, dan berharap tunas airnya nanti tumbuh subur dan akan saya buahkan dengan cara potes pucuk, yaitu dengan jarak sekitar 5 mata tunas. Karena sistem saya biasanya tidak langsung saya hentikan di situ, pembuahan di situ, tetapi saya potes beberapa jarak, setelah itu saya turunkan lagi mendekati cabang tersier, agar supaya hasilnya lebih bagus dan mencari tunas bud yang sangat berpotensi membawa bunga dan buah. Cukup sekian, semoga penjelasan ini bisa memberi pemahaman pada video kemarin yang saya bagikan bagi teman-teman yang ingin membuahkan, agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman sehingga bingung dalam melakukannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.